Tama Renza membelikannya stoking dasar, yang sudah membuatnya merasa sangat malu, tapi bagaimana mungkin dia mengira dia bahkan membelikan dalaman untuknya. Bahkan pakaian dalam yang sangat pas. Tuan Rama harus membelikannya pakaian yang untuk sementara waktu terlalu memalukan. Saat ini hati Melba sangat rumit. Di satu sisi ia lega karena ada solusinya, namun di sisi lain karena sifat khusus dari hal tersebut, ia malu sehingga ingin terjun ke air es. Setelah beberapa saat, kenyataan menguasai hatinya yang berjuang. Dia berkata pada dirinya sendiri, bagaimanapun, setidaknya masalah dalaman sudah terpecahkan. Setelah masalah ini, aku akan berpura-pura tidak tahu, dan Tuan Tama Renza tidak akan pernah. Tepat ketika dia memikirkan hal ini, dia mengumpulkan keberanian dan membuka bungkusan merah muda. Paket dibuka, dan di dalamnya ada 2 kantong plastik yang dibungkus secara terpisah. Melba melihat kedua pakaian hitam murni dengan ujung rendah, dan wajah malunya menjadi panas. Meskipun dia menduga itu pasti dalaman, dia tidak menyangka itu hitam dengan rendah. Faktanya, Melba tidak pernah memakai pakaian dalam yang mewah dan agak berlebihan. Dia adalah seorang pragmatis. Dia suka memakai pakaian ketat dengan warna solid dan kain ramah kulit. Toh, menurutnya kenyamanan adalah yang terpenting. Namun, saat ini Tama Renza membeli semuanya, dan tidak ada pilihan lain. Jadi dia hanya bisa gigit jari dan membukanya, berpikir, pokoknya, ayo berpakaian dulu dan keluar. Barang-barang pribadinya ada di Amerika Serikat dan beberapa koper. Semua pakaiannya ada di Suriah. Dia tidak membawa apapun ketika dia kembali ke rumah. Dia hanya bisa membeli dan membeli dalam jumlah besar setelah dia bertemu ayahnya. Segera, dia tersipu dan membuka salah satu pakaian dalam yang dibelikan Tama untuknya. Ini adalah pakaian yang dikenakan di tubuh bagian atas, jadi hal pertama yang dilakukan Melba setelah membukanya adalah melihat ukurannya. Dia biasanya tidak suka memakai pakaian yang memperlihatkan sosoknya, sehingga mudah disalahartikan sebagai sosok yang datar. Padahal, dengan tinggi 1,7 meter, dia memiliki sosok yang super aduhai. Ikal depan dan belakang hanyalah dasar, tubuhnya persis seperti supermodel. Itu juga karena sosok Melba memang terlalu aduhai. Sejak kuliah, dia selalu menarik perhatian beberapa orang yang nakal karena tubuhnya yang bagus, dan bahkan beberapa orang sangat menyukai itu. Pembelajaran dan kehidupannya telah membawa pengaruh besar. Jadi dia tidak pernah mengenakan pakaian apapun yang dapat menonjolkan sosoknya sejak saat itu. Misalnya, di musim panas, kenakan pakaian longgar sebanyak mungkin, dan jangan pernah memakai rok di atas lutut, agar tidak memperlihatkan kelangsingan kakinya. Di musim dingin, dia mendandani dirinya dengan sangat kembung, dan dia tidak bisa melihat tonjolan dan lekuk tubuhnya. Tama Renza tertipu. Melba Hartono sepertinya tidak memiliki tubuh, jadi dia membeli cangkir terkecil secara langsung. Namun, situasi nyata Melba Hartono setidaknya harus 2 ukuran lebih besar darinya. Oleh karena itu, ketika dia mencoba gaun yang dibeli Tama Renza, dia tidak bisa berkata apa-apa, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak bergumam, apakah bagian ituku tersembunyi dengan baik? Dan Tuan Tama memberikanku ukuran terkecil? Sangat mudah untuk diremehkan. Bagaimana orang bisa memakainya dengan keras? Aku takut ku akan dicekik. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan nafas dan berpikir, itu pasti karena aku selalu secara subjektif tidak mau menunjukkan tubuhku. Jadi Tuan Tama telah menyebabkan kesalahan dan prasangka yang begitu besar. Sepertinya hal ini tidak akan mungkin terjadi di masa depan. Kalau tidak, dia mengira aku tepos. Melba menghela nafas, lalu melihat gaun di depannya dan memutuskan untuk mengertakkan gigi dan memakainya terlebih dahulu. Setelah itu, dia membuka tas satunya dan mengeluarkan pakaian setipis sayap jangkrik.
Dia memegang sepotong pakaian dengan kedua tangan dan melihat, dia berteriak, dan tanpa sadar membuang pakaian itu keluar, dan kemudian segera menutupi wajahnya yang panas, dan detak jantungnya hampir 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Ya ampun, bagaimana Melba bisa menyentuh wajahnya yang panas, dan bergumam malu, mengapa Tuan Tamarenza membelikan pakaian semacam ini untukku? Itu terlalu eksplisit. Bukankah dia tidak disengaja, tapi sebelum membeli baju, dia harus yakin, pernah melihat gayanya, tidakkah dia melihat baju semacam ini terlalu eksplisit? Atau, dia melakukannya dengan sengaja, tapi kenapa dia dengan sengaja membelikan dalaman semacam ini untukku? Apakah ini lelucon yang disengaja, atau memiliki rasa tidak enak? Melba merasa seutuhnya orang ini aneh. Lihatlah pakaian yang terlempar ke lantai itu, dia hampir yakin bahwa dalam hidup ini tidak akan memakai sesuatu yang begitu menjijikkan. Bagaimanapun, segera mengalihkan pikirannya pada gagasan untuk hanya bersantai dan menggulingkan. Tidak, kalau tidak pakai ini, tidak ada solusinya. Mengenakan pakaian kotor, atau sekadar tidak memakainya benar-benar tidak dapat diterima. Sepertinya ini hampir tidak bisa diterima. Memikirkan hal ini, dia bahkan tidak repot-repot berspekulasi tentang motif Tamarenza, mengertakkan gigi, dan mengambil sepotong pakaian yang telah dia buang lagi. 10 menit kemudian, bel pintu kamar Tamarenza berdering. Dia membuka pintu, dan orang yang berdiri di luar pintu adalah Melba yang benar-benar baru. Mengenakan gaun Chanel yang disesuaikan, dipasangkan dengan legging dan sepatu kulit putih, Melba merasa sedikit mulia dan pendiam. Faktanya, gaunnya dikenakan oleh putri rakyat jelata di Eropa, yang pernah sangat populer beberapa waktu lalu, di depan umum, menunjukkan temperamen dan seleranya. Tapi, siapa sangka di balik gaun Melba yang mewah dan anggun ternyata ada satu set dalaman yang membuatnya merasa sangat malu. Tamarenza tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Melihat bahwa dia berpakaian sangat tepat, dia tidak bisa membantu tetapi berkata dengan sedikit cemberut, "Oh, sepertinya aku memiliki penglihatan yang bagus. Gaun ini sangat cocok untukmu, dan terlihat sangat besar." Wajah Melba langsung memerah ke lehernya. Melba berpikir, bagian luar sangat cocok, tetapi bagian dalam tidak cocok sama sekali. Aku tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak disengaja. Jika kamu tidak disengaja dan kamu bisa mengatakannya, jika kamu punya niat, maka kamu terlalu lucu. Selain itu, pakaian di tubuh bagian atas jelas terlalu kecil, dan dia kehabisan nafas. Tapi dia tidak akan pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Jadi dia mengangguk dengan canggung dan berkata, "Tuan muda, pakaian dan sepatunya pas." Tamarenza mengangguk, dengan beberapa keraguan di hatinya, pakaian dan sepatunya cocok, dan dia tidak tahu apakah pakaian dalam itu cocok atau tidak. Namun, pertanyaan semacam ini tidak bisa ditanyakan. Jadi dia hanya mematikan topik dan berkata padanya, "Ini sudah larut, ayo pergi." "Oke," Melba mengangguk lembut. Tamarenza meminta Devano untuk mengirim kunci mobil, dan dia mengantar Melba ke universitas dari Shangri-La. Dalam perjalanan, Melba telah melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu sebelumnya, terutama saat dia pergi ke pusat Jakarta. Dia tidak bisa menahan untuk tidak berkata, Jakarta hanyalah kota lapis kedua, bagaimana bisa berkembang dengan baik? Ini terlihat seperti kota metropolis internasional. Tamarenza tersenyum dan berkata, Indonesia telah berkembang dengan kecepatan tinggi selama bertahun-tahun. Selain kota-kota lapis pertama, ada juga kota-kota lapis pertama yang sebagian besar disetujui. Jakarta sekarang dianggap sebagai kota kuasi tingkat pertama. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.